Hari ini saya akan mencoba menceritakan kisah tentang terjadinya penyakit saya, saraf kejepit di bagian leher atau biasa dinamakan HNP cervical. Pada saat itu saya tidak menyadari bahwa saya kena saraf terjepit. Saya pikir saya hanya biasa, kolesterol tinggi, triglycerin tinggi, atau asam urat. Jadi saya ke dokter biasa, dokter umum untuk ngecek apakah triglycerin saya tinggi atau kolesterol tinggi, ke lab dan dicek semuanya normal. Tapi kenapa di leher itu ada rasa pegel? Ternyata setelah dicek dan berbagai macam cara, saya ke dokter saraf untuk memastikan bahwa apakah ada saraf yang bermasalah. Dari hasil ronsen, dokter saraf mengindikasi bahwa saya kena saraf kejepit karena ada vertikal cervicalnya itu lurus, tidak bengkok, dan juga ada beberapa dari ruas C3, C4, C6, dan C7 juga kelihatannya berubah. Nah, untuk memastikan itu, maka saya disarankan untuk CT scan atau MRI. Nah, apa yang dirasa pada saat saya mendapat saraf kejepit, yaitu di C3 dan C4 di bawah leher itu pegel sekali, dan sampai ke tangan. Di C6, C7 di bahu kanan juga terasa pegel sampai kaki kesemutan. Karena itu harus dilakukan untuk memastikan bahwa di ruas-ruas di leher, di cervical spine-nya itu harus di MRI. Oke. Untuk memastikan dan melihat gambar detail apa yang terjadi di ruas-ruas tersebut. Jadi kami jadwalkan untuk MRI dulu. Karena itu saya bertanya, kenapa itu bisa terjadi saraf kejepit? Saraf kejepit merupakan salah satu penyakit tulang belakang yang paling sering ditangani oleh ahli bedah saraf. Penyebabnya mulai dari tulang yang menua, pergeseran sendi yang tiba-tiba, penulangan jaringan lunak, dan hal-hal lainnya. HNP atau hernia nucleus pulposus merupakan keadaan di mana terdapat bagian bantalan sendi pada ruas tulang belakang yang keluar menonjol dan menekan saraf pada daerah sekitarnya. Hal ini yang saya rasakan sehingga leher saya terasa sakit, terasa tidak nyaman. Kondisi ini sering terjadi terutama pada bagian punggung bawah atau HNP lumbal dan leher di leher saya, HNP cervical. HNP cervical sering ditemui pada pasien usia tua antara 30-50 tahun. Menurut analisa statistik, HNP terjadi pada 85 orang tiap 100.000 penduduk. Seorang dengan HNP dapat mengalami gejala mulai yang ringan, seperti leher terasa kaku, hingga gejala berat seperti kelumpuhan keempat alat saraf tulang janda. Beberapa faktor risiko HNP cervical meliputi riwayat keluarga, dari riwayat keluarga, dari usia tua, riwayat luda paksa daerah leher atau kejadian benturan, riwayat trauma berkepanjangan, posisi leher yang tidak baik ekonomis ya, mungkin di kantor atau di tempat berkarya kita, tempat duduknya kurang nyaman atau kita benar-benar kurang gerak. Gejala HNP cervical dapat meliputi misalkan kita merasakan nyeri kepala, terutama bagian belakang. Saya merasakan itu. Nyeri punggung bagian atas, iya. Nyeri punggung saya merasakan itu, nyeri leher, nyeri pada salah satu lengan, tidak mati rasa sih, sedikit kesemutan yang menjalar dari leher. Kelemahan pada lengan, sedikit merasa lemah kalau lengan sebelah kiri kalau saya. Rasa nyeri, kebas, kesemutan, hingga kelemahan menjalar bahkan hingga kedua kaki. Kaki terasa kesemutan iya, tapi kebas enggak, nyeri juga enggak.
ahli bedah saraf akan melakukan pemeriksaan penunjang yang tepat untuk pasien dengan kecurigaan HNP cervical. Yang tadi pertama kali untuk mengindikasi, saya disarankan untuk ronsen. Dari ronsen itu terindikasi bahwa saya karena HNP cervical. Selanjutnya untuk mendetailkan, bisa melakukan CT scan atau MRI di daerah leher. Nah, itu saya pilih MRI. Nah, MRI kebetulan saya sudah dapatkan hasilnya, nanti saya tunjukkan hasilnya. Dari hasil pemeriksaan tersebut, seorang ahli bedah saraf dapat lebih secara tepat menentukan strategi pendekatan dan penanganan pasien ke depannya. Penanganan khususnya HNP cervical meliputi modalitas konservatif dan pembedahan terapi konservatif, meliputi memperbaiki gaya hidup, fisioterapi, obat-obatan, atau penyuntikan steroid pada tulang belakang dengan bantuan mesin X-ray. Nanti minggu depan saya coba ketemu dokter saraf setelah MRI, karena sudah hasil MRI-nya, kemungkinan prediksinya adalah gaya hidup dan fisioterapi. Obat-obatan saya sudah lakukan dari 3 minggu ini, dan hasilnya lumayan membantu. Jadi kalau tidur tidak perlu pakai bantal, tetapi langsung lurus tanpa bantal. Itu tidak boleh duduk dalam kondisi yang bengkok atau tidak ergonomik. Sedangkan terapi pembedahan diindikasi pada pasien yang tidak tertolong terapi konservatif selama 3 bulan atau pasien dengan kondisi yang sangat berat atau membutuhkan dekompresi segera. Terapi pembedahan meliputi pemasangan plat, penggantian bantalan sendi, serta melakukan pengikisan pada bantalan sendi. Mudah-mudahan saya tidak pada level itu. Oke. Apa yang saya rasakan? Yang saya rasakan pada saat itu yang tadi saya terangkan, saya mencoba untuk mengikuti saran dokter, yaitu melakukan MRI. MRI itu magnetic resonance imaging, beda dengan CT scan. Kalau MRI itu masuk ke dalam sebuah ruangan yang panjang, kita masuk ke dalamnya, nanti saya kasih videonya, gambarnya juga untuk menganimasikannya. Kalau CT scan kita hanya di scan, masih menggunakan komputer tomografi ya, tapi kalau MRI itu kan menggunakan resonans. Hasilnya luar biasa dengan MRI itu. Gambarnya itu seperti di leher kiri dan kanan seperti gambar yang di atas, dan itu berpengaruh pada leher saya. Sehingga leher itu menjadikan saya melakukan kegiatan yang mengganggu aktivitas. Karena itu, dari gambaran ini diperlukan terapi, misalkan fisioterapi dan lain-lain. Saya hanya menyerangkan, kadang secara umum orang membedakan antara MRI dan CT scan itu rancu. Saya coba terangkan sepemahaman saya, meski memiliki kemiripan, ada perbedaan yang mencolok selain peralatan yang digunakan. Salah satunya biaya CT scan umumnya lebih terjangkau ketimbang MRI. Walaupun demikian, hasil MRI disebut lebih detail daripada gambar dari CT scan. Perbedaannya meliputi cara penggunaannya. Dalam prosedur CT scan, pasien akan berbaring di meja periksa lalu bergerak melewati lubang pemindai. Dalam prosedur MRI juga terdapat meja pemeriksa untuk berbaring, tetapi meja itu masuk ke lubang ruang tertutup. Karena itu, ada kemungkinan muncul rasa tidak nyaman ketika berada di dalam mesin MRI. Oke. Nah, resikonya apa? Kalau kita mau CT scan, resikonya adalah menggunakan radiasi, ya, karena dia pakai sinar. Berbahaya bagi janin dalam kandungan, karena itu radiasi, seperti ronsen lah, tapi dia lebih detail. Ada kemungkinan munculnya reaksi terhadap penggunaan cairan berwarna kontras. Ya. Nah, resiko menggunakan MRI juga ada. Berbahaya bagi pengguna alat logam dalam tubuh, misalnya alat pacu jantung, implan, atau sendi artifisial. Biasanya sebelum MRI ada prosedur, apakah kita menggunakan alat logam di dalam tubuh, dan setelah tidak digunakan, kita suruh dilepas lagi dengan diganti baju medis, baru kita masuk ke ruang MRI. Di dalam
proses MRI itu suara yang berisik bisa mengganggu pendengaran, karena itu biasanya karena dia resonan, ya. Maka suara-suara berisik itu mengganggu kita, makanya kita biasanya dikasih earphone atau disumbat ke telinganya untuk lebih nyaman tidak mendengarkan suara-suara yang berisik tersebut pada saat proses MRI. Dan kalau lama biasanya MRI itu suhu tubuh meningkat, ya. Ada juga terjadi klaustrofobia. Kapan sih kita harus pilih CT scan atau MRI? Pasien biasanya menjalankan salah satu di antaranya, tapi ada kemungkinan pasien memilih jalan kedua. Jalan kedua sebelum MRI, dokterlah yang memberikan rekomendasi berdasarkan gejala pasien. Di bawah ini beberapa poin berbeda, ya. Yang pasti MRI lebih detail gambarnya, ya. Dan kalau terjadi klaustrofobia, berbeda tak ada dalam hal rasa sakit yang dialami selama pemeriksaan, keduanya sama-sama tidak merasakan sakit. Nah, dalam hal biaya pasti ada, tetapi semua itu, baik MRI atau CT scan, ternyata itu bisa ditanggung oleh BPJS dengan syarat memenuhi syarat administrasi dan medis. Dalam beberapa kasus, MRI diperlukan setelah prosedur CT scan, ya, untuk lebih mendapatkan detailnya. Apakah MRI dapat membantu? Iya, MRI dapat membantu. Saya terangkan MRI, ya. Magnetic Resonance Imaging atau pencitraan resonansi magnetik adalah pemeriksaan memanfaatkan medan magnet dan energi gelombang radio untuk menampilkan gambar struktur dan organ dalam tubuh. Gambar dari hasil MRI dapat membantu dokter mendiagnosa berbagai masalah seputar kesehatan Anda. Pada tes MRI, bagian tubuh yang akan dipindai ditempatkan pada sebuah mesin yang memiliki kekuatan magnetik yang sangat kuat. Oke, seperti pada gambar, ya. Seperti gambar tersebut, itu adalah MRI. Gambar-gambar yang dihasilkan MRI adalah foto digital yang dapat disimpan di komputer, dicetak untuk dipelajari lebih lanjut. Gambar dari hasil pemeriksaan MRI juga cenderung lebih detail jika dibandingkan dengan CT scan. Alasan dilakukan MRI. Selain untuk membantu dokter mendiagnosa masalah kesehatan, pemeriksaan MRI juga dapat digunakan sebagai salah satu penentu langkah pengobatan dan mengevaluasi efektivitas terapi. Oke, MRI umumnya dilakukan untuk otak dan saraf tulang belakang. Yang saya rasakan itu saraf tulang belakang. Beberapa penyakit pada otak dan saraf tulang belakang yang dapat didiagnosa dengan MRI. Misalkan stroke, tumor, aneurisma, multiple sklerosis, cedera otak akibat kecelakaan, peradangan pada saraf tulang belakang, serta gangguan mata dan telinga bagian dalam. Selain itu, MRI juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan apakah tindakan operasi pada otak diperlukan atau tidak. Kalau memang punya otak, saya kebetulan sakitnya adalah HNP. Bisa juga untuk jantung, bisa juga untuk sendi, bisa juga untuk payudara. MRI juga dapat digunakan untuk mendeteksi tumor, ya. Oke, seperti itu. Nah, memperhatikan resiko MRI tidak seperti foto ronsen dan CT scan. MRI tidak menggunakan radiasi sinar X dalam prosesnya. Ini berarti orang rentan terhadap resiko radiasi seperti ibu hamil bisa menjalani MRI. MRI juga tidak menimbulkan rasa sakit, dan hingga kini belum ada bukti bahwa medan magnet dan gelombang radio dari MRI menimbulkan efek samping. Meski demikian, sebagian pasien mungkin akan mengalami sesak nafas saat berbaring di dalam mesin MRI. Misalnya pada penderita fobia ruang sempit atau klaustrofobia, mereka mungkin akan mengalami sesak nafas saat menjalani MRI. Sehingga ada baiknya untuk membicarakan keluhan ini kepada dokter atau petugas medis yang bertanggung jawab di ruang radiologi. Kemungkinan petugas medis akan memberikan obat penenang sebelum pemeriksaan MRI dilakukan guna mengurangi rasa takut atau cemas. Yang juga perlu diketahui adalah pemeriksaan MRI tidak dapat dilakukan pada semua orang. Misalkan pada pasien yang tubuhnya dipasang alat bantu berbagai logam.
Selain karena masalah keamanan, logam yang ada dalam tubuh mungkin untuk mengganggu gambar yang dihasilkan MRI. Sehingga hasil dari MRI bisa tidak akurat. Jadi informasikanlah pada dokter atau petugas medis apabila pada tubuh Anda terpasang logam atau alat elektronik seperti implan cochlear pada telinga, defibrillator jantung yang ditanam, katup jantung buatan, artificial heart valve, sendi buatan berbahan logam, metallic joint prosthesis, klip logam metal clip atau cincin logam pada pembuluh darah. Bagi yang memiliki gangguan fungsi ginjal atau hati, konsultasi lebih lanjut dengan tim medis diperlukan sebelum MRI. Pasalnya ada proses pemindahan MRI yang memerlukan cairan kontras guna mendapatkan hasil yang lebih baik. Yang dikhawatirkan dapat memperburuk kondisi ginjal atau hati. Bagi yang memiliki tato, ada sebaiknya memberitahu dokter sebelum pemeriksaan MRI. Tinta pada tato mungkin untuk mempengaruhi hasil pemeriksaan. Langkah-langkah biasanya sebelum MRI, Anda dapat makan dengan normal dan mengonsumsi obat-obatan seperti biasa, kecuali dokter menyarankan sebaliknya. Sebelum pemeriksaan dilakukan, Anda diminta untuk mengenakan pakaian khusus yang disediakan oleh rumah sakit. Anda juga akan diminta untuk melepaskan perhiasan atau benda-benda yang menempel di tubuh, seperti cincin, anting, kalung, jam tangan, atau jepit rambut. Petugas juga akan meminta Anda untuk melepaskan bra dengan penyangga logam, kacamata, alat bantu dengar, atau gigi palsu yang Anda kenakan. Nah, proses pemindahan MRI, pada bagian tengah mesin MRI yang belum ditabung, terdapat tempat tidur yang dapat digerakkan keluar masuk selama Anda diperiksa. MRI akan dioperasikan melalui komputer yang berada di ruangan terpisah demi menghindari medan magnet dari mesin pemindai. Selama pemeriksaan, Anda berkomunikasi dengan petugas medis yang mengoperasikan alat MRI melalui intercom. Mereka juga memantau Anda melalui sebuah monitor televisi. Saat dilakukan pemeriksaan, alat MRI akan menghasilkan arus listrik dari kumparan pemindai dan akan mengeluarkan bunyi yang keras. Mengenakan penyumbat telinga atau headphone dapat membantu meredam suara dan ketidaknyamanan. Selama pemindahan dilakukan, hindari bergerak dan upayakan untuk tetap diam selama 15 sampai 90 menit. Durasi tersebut tergantung area tubuh yang diperiksa dan seberapa banyak gambar yang dibutuhkan. Pada pemeriksaan MRI yang khusus untuk menilai fungsi otak, Anda mungkin akan diminta melakukan hal tertentu, seperti menekan ibu jari ke arah jari-jari tengah lain, menggosok-gosok kertas amplas, atau menjawab pertanyaan sederhana tujuannya untuk mengetahui apakah ada masalah bagian otak yang mengendalikan tindakan tersebut. Apabila MRI tidak disertai dengan pemberian obat penenang, setelah selesai melakukan pemindaian, Anda dapat segera kembali beraktivitas. Sebaliknya, bila Anda diberi obat penenang, Anda perlu menunggu terlebih dahulu hingga reaksinya hilang. Meski pemindahan MRI tergolong aman dengan risiko yang kecil, sebagian orang sebaiknya mempertimbangkan kembali penggunaannya. Konsultasikan dengan dokter mengenai perlu atau tidaknya Anda menjalani pemeriksaan MRI di rumah sakit. Mudah-mudahan dari cerita yang saya alami, dari proses kenapa terjadi saraf kejepit, karena mungkin gaya hidup, tidur, cara kerja, cara duduk, kurang gerak, ya, terus mengendalikan emosional itu juga mempengaruhi, ya. Terus yang kedua juga kita menjaga pola makan dan juga jangan sering menggerakkan leher karena leher itu bisa saja menjadi terganggu di ruas-ruas yang memang sebenarnya sangat rentan terhadap itu, apalagi di usia yang semakin tidak muda lagi. Nah, selanjutnya saya akan coba animasikan dalam sebuah video. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, sehingga yang saat ini mengalami saraf kejepit di bagian leher
bisa mendapatkan manfaatnya. Jangan lupa minum obat sesuai petunjuk dokter dan lakukan gerakan tidur tanpa bantal sehingga kesehatan Anda untuk penyakit saraf kejepit ini menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Terima kasih. Welcome. In this video, we'd like to tell you a little bit about your upcoming MRI examination. MRI is also called magnetic resonance imaging or nuclear magnetic resonance and is particularly suitable for providing images of the internal organs. Unlike other imaging methods, such as computed tomography or X-ray, MRI does not expose you to harmful radiation. The MRI scanner works with a strong magnetic field, so you will be asked to remove all metal objects in the changing room. These include eyeglasses and jewelry. But remember, there might also be metal objects in the clothes you are wearing, like zippers or bra wires. Some metal objects may be located inside your body and therefore cannot be removed. These include implants, pacemakers, and prosthesis, which, depending on the material they are made of, may be affected by the magnetic field. As soon as you've gotten changed, you will be brought into the preparation room. For some examinations, contrast medium has to be administered in order to distinguish some structures more clearly. If this has been planned for you, you will get an IV or be fitted with a port. Depending on the body region to be examined, you will be positioned either head first or feet first on the patient table. Usually, you will lie on your back. The medical staff will make you as comfortable as possible. Do not hesitate to ask for more cushions or blankets if the position you are lying in is uncomfortable. When the contrast medium enters your body, the area might feel a little cold or warm. You may also feel an increased urge to urinate. Some patients have also reported a metallic taste in their mouth. All these sensations are completely normal and will subside after a short while. Before the staff leaves the room, a ball will be placed in your hand. You can squeeze the ball to make contact with the medical staff via an intercom at any time you feel that you have to interrupt the examination. You will receive special headphones or earplugs to protect your hearing during the loud phases. The medical staff will select a coil relevant to your examination and place it on the part of the body to be examined. As soon as you have been prepared for the examination, you will be moved into the MRI scanner and the examination can begin. The staff will leave the room while the examination is being performed, but will constantly monitor you from the control room where they conduct the examination and check whether your images are clear. The staff can also make contact with you via the intercom, for example, to give instructions. For some parts of the examination, you will have to hold your breath for a few seconds or breathe very shallowly. If this is required for your examination, you will be informed in good time. It is very important that you remain still throughout the examination. As soon as you move, the images will blur, just like when you take pictures with a camera. Blurred images cannot be interpreted, and the examination will have to be repeated. The MRI scanner makes a noise which you can hear in the examination room even when it is not actively scanning. Depending on the type of MRI scan, the sound, rhythm, and frequency will change over the course of the different phases of the examination. The examination is now complete and you can get dressed again. Afterward, the radiologist will evaluate your MR images and pass on the report. Now you know what to expect when you undergo an MRI examination and hopefully feel well prepared.
Alun-alun indah di puncak nirwana, mengalirkan cinta menuju tepian samudra. Oh, oh. Eya, eya, oh. Eya, eya, oh. Melewati masa, membuka berjuta rahasia, aksara terangkai mengungkap ribuan kisahnya. Warna-warni goresan harmoni terlukis indah di atas tanah ini. Yogyakarta, na 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 na. Ini Yogyakarta, na 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 na. Ini Yogyakarta, ha 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 ha. Ada tawa, ada rindu, ada cerita. Kota hana carakan, ini Yogyakarta. Capek mete semua, ini Yogyakarta.